Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang statistik, statistika, dan data, macam-macam statistik. Nah, pada pertemuan ini kita lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu penyajian data dan distribusi frekuensi. Sebelum masuk bab yang lebih lanjut, maka kita akan mengkaji atau menjelaskan tentang apa itu data. Jadi data adalah suatu yang sudah diketahui atau sudah dianggap meskipun belum tentu benarnya. Seperti data sensus penduduk, data nilai kelas, data nilai ulangan dan sebagainya. Dan data dapat berupa huruf, angka maupun simbol yang masih tidak terorganisir dan mentah. Jadi ada data yang belum diolah, ada data yang sudah diolah. Kalau yang belum diolah itu namanya raw data, data mentah, belum dianalisis. Dan data juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, ide, persoalan. Dan data yang baik adalah data yang bermanfaat. Nah, data ini kita perlu sajikan dengan baik. Kita perlu kelola dengan baik sehingga data ini dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya kita memberikan penyajian data. Apa sih itu penyajian data? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil laporan penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dipengaruhi oleh skala variabel. Jadi variabel adalah suatu satuan golongan data atau jenis data tertentu. Jadi supaya data lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dibaca oleh pembaca, maka perlu data itu disajikan dengan baik. Oke, selanjutnya penyajian data mentah untuk mengambil keputusan. Jadi penyajian data itu berfungsi untuk menyajikan data supaya untuk mengambil keputusan atau suatu kebijakan. Data mentah diambil dari populasi atau sampel. Nah, datanya dapat berasal dari seluruh populasi penelitian atau sebagian dari populasi atau dikatakan sampel. Nah, bagaimana cara memperoleh data? Nah, ada beberapa diantaranya dengan wawancara, dengan pengamatan, dan kuesioner atau penyebaran angket. Nah, ketika sudah disebar, maka kita akan mendapatkan feedback atau mendapatkan data yang kita inginkan. Oke, selanjutnya. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Langkah statistik deskriptif adalah pertanyaan yang harus dijawab, mengumpulkan data, menata data, menyajikan data, dan kesimpulan. Nah, kita pada tahap menyajikan data. Next. Nah, misalnya begini. Contoh adalah ada data berat badan 60 siswa SD sebagai berikut. Data ini masih acak. Ada yang 43 kg, 44, 41, dan sebagainya. Ya, data ini masih acak. Data ini susah kita cerna atau kita pahami karena data ini masih acak ya bentuknya. Nah, bagaimana data berat badan 60 siswa SD ini dapat mudah dengan dibaca atau disajikan? Yang pertama-tama adalah kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, di sini saya urutkan yang 40 kg ada berapa, yang 41 berapa, 42 sampai 44. Nah, ketika sudah diurutkan, maka ini akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini ada banyak bermacam bentuk penyajian data. Di sini saya memberikan contoh dahulu. Yang pertama adalah dengan bentuk tabel.
Dari data ini ya, yang di atas yang masih acak, lalu saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu saya masukkan tabel ya. Jadi akan seperti ini jadinya. Yang 40 kg berat badannya itu sebanyak 6 siswa. Frekuensi itu artinya sebanyak berapa jumlah, sejumlah ya. Yang contoh lagi, yang 41 kg ya, itu sebanyak 12 siswa. Nah, ya. Ini dalam bentuk tabel. Yang kedua, data ini saya akan sajikan dalam bentuk diagram lingkar ya, dengan hasil prosentasenya. Jadi yang 43 kg ada 30% dari seluruh jumlah siswa yang dari seluruh jumlah siswa yang sebanyak 60. Yang 44 kg ada sebanyak 15% dari 60 siswa dan sebagainya. Ini penyajian data dengan bentuk diagram. Lalu yang selanjutnya saya sajikan data dalam bentuk grafik histogram, yaitu dengan garis vertikal banyaknya siswa atau jumlah banyaknya siswa, dan garis horizontal yaitu berat badannya 40 sampai 44. Yang contohnya adalah 40 kg ini sebanyak 6 siswa, 41 kg ini sebanyak 12 siswa, dan seterusnya. Dan saya juga memberikan contoh tentang bentuk diagram poligon, yaitu diagram garis ya. Jadi pergerakan garis dari data satu ke data lainnya. Contohnya adalah yang vertikal banyaknya siswa, yang horizontal berat badan 40 kg sebanyak 6 siswa. Kita berada di titik di sini. Lalu yang 41 kg sebanyak 12 siswa. Kita berikan titik di sini. Maka selanjutnya saya tarik garis. Ya, ini akan menunjukkan naik turunnya frekuensi dari data tersebut. Nah, ini adalah contoh awal dari penyajian data. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis penyajian data. Yang pertama adalah tabel, yang kedua distribusi frekuensi, yang ketiga grafik. Saya akan membahas tentang grafik histogram dan poligon. Yang keempat diagram dengan diagram lingkar atau pie chart. Yang kelima adalah kurva atau kurva Ogive. Oke. Yang pertama adalah tabel. Tabel, apa sih itu tabel? Kita baca bareng-bareng ya. Tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom ya. Tabel data berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Sebuah tabel minimal memuat judul tabel, judul kolom, judul baris, dan setiap judul baris berisikan angka, sumber dari mana data diperoleh, dan sebagainya. Nah, itu namanya ada tabel ya. Terdiri dari judul tabel, judul kolom, judul baris, dan seterusnya. Nah, tabel terbagi menjadi dua ya, yaitu tabel biasa atau searah ya, dan tabel silang atau dua arah. Nah, kita yang pertama dulu tabel searah. Apa sih tabel searah? Jenis tabel ini mengelompokkan data berdasarkan satu informasi atau satu kriteria tertentu. Misalnya pada tabel 2.1 dapat dibuat tabel satu arah berdasarkan gender atau berdasarkan jenis kelaminnya. Ya. Pertama-tama dalam tabel ada namanya judul tabel. Ini judulnya adalah responden berdasarkan gender. Ya. Nah, satu arah ini adalah satu informasi. Di sini gender adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi ini yang ke bawah ini kolom, ya, kolom nomor, kolom responden, kolom jumlah responden. Nah, setiap kolom ada judul, ini nomor, ini judulnya responden, ini judulnya jumlah responden. Dan setiap baris juga yang horizontal ada judulnya, yaitu nomor laki-laki, perempuan. Nah, di sini adalah
responden atau orang yang memberikan data atau yang mengisi angket berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebanyak 12 responden, orang yang memberikan atau yang mengisi angket, dan yang jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang ya, yang memberikan responden atau mengisi angket. Total sebanyak 20. Nah, tabel ini merupakan tabel biasa atau searah yang berisi satu informasi berdasarkan gender atau jenis kelamin. Oke, selanjutnya tabel yang kedua yaitu tabel silang atau tabel dua arah. Jadi tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dua kriteria atau lebih. Misalnya pada tabel 2.2 dapat dibuat tabel dua arah berdasarkan gender dan pendidikan. Nah, ini tabel yang jenis kedua. Di sini ada dua informasi atau dua data, yaitu tentang jenis kelamin, gender, laki-laki dan perempuan, dan juga dilihat dari tingkat pendidikannya. Ya, ini tingkat pendidikannya SMA, sarjana, magister. Di sini judulnya adalah yang mengisi koresponden atau berdasarkan gender dan pendidikan. Jadi yang laki-laki, jenis kelamin laki-laki dari anak SMA ada berjumlah 5, sarjana berjumlah 3, magister berjumlah 3, total dengan 11 dan seterusnya. Jadi ada dua yang informasi yang diberikan pada tabel ini adalah jenis kelamin atau gender dan juga tingkat pendidikan. Jadi ada tabel dua arah atau lebih. Ini namanya tabel silang atau dua arah. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya kita akan masuk distribusi frekuensi, yaitu penyajian dengan cara membuat distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi? Distribusi adalah penyebaran, ya, titik sebar, sejauh mana penyebaran data. Ya, frekuensi adalah banyaknya data, jumlah data, sejumlah berapa. Jadi distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun kelompok data mentah ya, atau yang disebut dengan raw data yang diperoleh dari penelitian dengan berdasarkan pada distribusi penyebaran atau distribusi atau penyebaran, nilai variabel dan frekuensi atau banyaknya individu yang terdapat pada nilai variabel tersebut. Jadi dari data yang acak tadi, yang awal tadi, lalu di sebaran yang data acak yang belum dirapikan, lalu dibuat distribusi berdasarkan banyaknya jenis variabelnya. Variabel artinya adalah suatu jenis data atau suatu golongan data, sejumlah data berdasarkan variabel ya yang bisa berubah-ubah. Nah, itu namanya distribusi frekuensi. Ya. Sejauh mana sebaran data tersebar, sejumlah data tersebar. Nah, distribusi frekuensi digambarkan melalui tabulasi. Tabulasi adalah susunan data. Jadi dengan kita membuat tabel frekuensi, kita menyusun data itu dengan rapi, dengan membentuk tabel yang berdasarkan jenis dan variabel tertentu. Yang disebut distribusi frekuensi, yang di dalamnya terdapat memuat frekuensi, sejumlah data, banyaknya data, persentase, ya, berapa persentasenya, kadang-kadang proporsi, sebanyak berapa proporsinya bagian dari jumlah-jumlahnya, dan rasio individu ya, atau jumlah rasio tertentu yang terdapat pada variabel penelitian. Nah, oke. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan kelompok. Distribusi tunggal dicirikan dengan tidak adanya pengelompokan nilai-nilai variabel. Sedangkan pada distribusi frekuensi kelompok dicirikan oleh penggunaan interval-interval kelas yang untuk penggambaran variabel-variabelnya. Jadi ada dua ya, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal
dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke, mungkin teman-teman masih bingung, langsung aja kita contohnya. Oh, sebelum contoh kita kesimpulankan dulu. Jadi distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Jadi ketika ada data mentah, lalu kita kategorikan, lalu kita masukkan ke setiap kelasnya, ke setiap kategorinya. Satu data tidak boleh dimasukkan di beberapa kategori. Hanya satu kategori saja, tidak boleh double atau lebih atau ganda. Ya. Jadi tujuan distribusi frekuensi apa? Data menjadi informatif, yang bersifat informasi, yang memberikan informasi dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, contohnya aja langsung. Di sini yang pertama adalah distribusi frekuensi atau sebaran data tunggal, ya. Distribusi frekuensi pekerjaan warga desa X, ya. Kenapa tunggal? Karena di sini tidak ada kelas-kelasnya, tidak ada hanya berisi satu informasi, ya, tidak ada kelas atau interval atau jenjang-jenjang. Di sini kolom pekerjaan petani berfrekuensi sebanyak 56, pedagang sebanyak 27, buruh pabrik 87 dan sebagainya. Ini namanya frekuensi tunggal, ya. Yang tadi kita sebutkan apa frekuensi tunggal itu frekuensi yang memuat satu arah informasi, ya. Frekuensi tunggal dicirikan tidak adanya pengelompokan nilai-nilai variabel, ya. Jadi nggak ada pengelompokan, hanya tunggal satu. Petani berapa, pedagang berapa, tidak ada pengelompokan data. Dan yang kedua adalah distribusi penyebaran data frekuensi kelompok. Ya, contohnya adalah tinggi badan 100 mahasiswa Unida Gontor. Nah, tinggi badan di sini adalah variabel tinggi badan yang sudah dikelompokkan atau membentuk interval jenjang. Misalnya di sini tinggi badan 151 sampai 153 berjumlah atau sebanyak 3 mahasiswa. Tinggi badan 154 sampai 156 itu berjumlah 7 mahasiswa. Nah, ini dinamakan distribusi penyebaran data kelompok, yaitu yang terdapat pengelompokan data atau interval. Namanya ini interval, ya. Dari 151 sampai 153 interval atau satu kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Ini dinamakan distribusi frekuensi kelompok. Oke. Paham ya teman-teman, ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, distribusi frekuensi terdiri dari 2, ya. Ini dilihat dari kategorinya. Distribusi frekuensi berkategori. Jadi, distribusi sebaran data dari jenisnya itu terdapat 2 bagian atau 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi kategori atau kualitatif dengan kata-kata, distribusi frekuensi dengan pengelompokan data disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif, ya. Di sini contohnya adalah perbandingan jumlah perokok. Ini data ini fiktif, ya, bukan benar. Mana yang kata-katanya? Nah, disinilah negara Cina, Amerika Serikat, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, ini adalah data berupa kata-kata, berupa kategori negara. Berapa yang perbandingan jumlah perokoknya adalah di sini Cina mencapai 350 juta, ya, perokok. Amerika Serikat mencapai 100 juta jumlah perokoknya. Nah, ini kenapa dikatakan kategori atau kualitatif? Karena distribusi frekuensinya berupa kata-kata atau kategori-kategori tertentu. Di sini adalah kategori negara. Nah, ini frekuensinya banyaknya jumlah, ya, dari kategori perbandingan jumlah perokok. Itu dilihat dari jenisnya. Yang kedua adalah distribusi frekuensi numerik, ya.
nomor, angka. Distribusi frekuensi dengan menyatukan kelas-kelasnya, disusun secara interval, didasarkan pada angka-angka. Nah, ini distribusi frekuensi dilihat dari jenisnya. Yang pertama adalah kategori kualitatif, yang kedua adalah numerik. Mana sih yang berdasarkan kelas-kelas? Ya ini interval kelas ya. Jadi di sini ada dibuat interval-interval dari 50 sampai di sini adalah contohnya nilai distribusi frekuensi nilai statistik atau ini data fiktif ya. Di sini distribusi frekuensinya atau penyebaran datanya sudah rapi. Dari nilai 50 sampai 54 itu sebanyak 5 mahasiswa, nilai statistiknya. Data interval kelas 55 sampai 59 sebanyak 8 siswa dan seterusnya. Ini dinamakan distribusi frekuensi numerik ya. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Jadi ada dua yang distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik berupa interval dengan disusun berdasarkan angka-angka. Ini angka-angka ya 50, 54, 80, 84 ini semuanya angka-angka. Yang pertama kan kategori atau kualitatif berupa kata-kata. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknik atau cara membuat distribusi frekuensi numerik yang berbentuk kata-kata. Langkah-langkahnya cukup banyak ya, saya bacakan dulu nanti saya jelaskan. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi atau sebaran data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika ada data yang secara acak atau yang masih acak-acakan, kita urutkan dulu data itu dari data yang terkecil sampai yang terbesar ya, karena rata-rata kan datanya masih acak-acakan. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, jangan terlewatkan. Yang kedua adalah hitung jarak atau rentangan R. Ya, jadi dari data yang terkecil berapa, data yang terbesar berapa, terus data yang terbesar, misalnya nilai matematikanya yang terkecil mendapat 40, yang terbesar mendapat 95. Jadi R ini rank ya, rentangan rank. Jadi berapa rentangannya? Ya, tinggal 95 dikurang 40 dapat berapa? 55 ya. Dapat 55. Nah, jadi ranknya adalah sebanyak 55. Data yang terbesar, tertinggi dari suatu kelompok data kita kurang dengan data yang terkecil, maka itu akan mendapatkan nilai rank atau rentangan. Nah, yang ketiga adalah hitung jumlah kelas atau K. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi log kali N. K, jadi kelasnya 1 tambah 3,3 log dikali N. Apa itu N? N adalah jumlah data. Oke, saya bacakan dulu, nanti saya praktikkan. Yang keempat adalah hitunglah panjang kelas interval. Jadi kita menghitung kelasnya nggak sembarangan, atau membuat kelas-kelas interval yang tadi saya sebutkan tidak sembarangan. Ini ada caranya dengan rumus rentangan yang kita sudah dapat tadi yang di atas ya, dibagi jumlah kelas. Nah, jumlah yang dari hasil 1 plus 3,3 log dikali N ya. Bentar kita contohkan, saya bacakan dulu. Yang kelima adalah tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval yang udah didapat sini dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas P. Dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Yang terakhir adalah buatlah tabel sementara atau tabulasi penyusunan sementara dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Oke. Contohnya adalah di sini ada data nilai ujian statistik 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. 30, 25, seterusnya masih secara acak sampai 77, 75, 75. Ini masih acak-acakan. Ini jumlahnya sebanyak 65. Yang ditanya adalah buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Kita disuruh membuat penyebaran datanya atau
distribusi frekuensinya. Nah, jawab. Langkah yang pertama adalah tadi yang pertama, pembuatan distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tadi apa? Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terendah. Nah, ya. Urutkan dari data yang terkecil sampai yang terendah. Ini contohnya ya. Dari data acak di atas kita urutkan. Yang paling terkecil adalah 25, 26, seterusnya sampai yang terbesar 90, 90, 94. Ketika sudah diurutkan, lalu tahap selanjutnya adalah kita menghitung jarak atau rentangan. Rentangan itu dari jarak rentangan ya. Yang terbesar dikurang yang paling terkecil. Berapa yang terbesar tadi? Yang terbesar adalah 94. Yang terkecil 25. Jadi 94 dikurang 25 sama dengan 69. Jadi rentangan atau ranknya adalah sebesar 69. Selanjutnya kita menghitung jumlah kelas K. Ya, jumlah kelas K yaitu atau disimbolkan dengan K yaitu sebagai berikut. 1 tambah 33 log N. N-nya berapa sih tadi jumlahnya? Sebanyak 65 mahasiswa ya, 65. Jadi ngitungnya seperti ini. Kalau saya buka Excel-nya ya. Jadi begini. Cara ngitungnya. Sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, ini sebenarnya dikali ya. Kalau dikali di Excel itu menggunakan simbol bintang, shift angka 8 lalu log ya. Kita pencet log. Di sini dalam kurung 65 karena jumlah 65 tutup kurung, enter. Nah, dia akan menghasilkan 6,98 ya, sama ya. 6,98. Jadi cara mencari jumlah kelas seperti itu ya menggunakan Excel. Oke, sudah ketemu ya, gampang sekali. Saya tutup saja Excel-nya. Lalu yang keempat adalah kita menghitung panjang kelas atau disimbolkan dengan P. P sama dengan R dibagi K. R itu rank atau rentangan, K itu panjang kelas. Tadi kita dapat berapa? Dapat 7. Nah, 6,98 ini karena ini desimal maka kita bulatkan. Kalau dibulatkan itu ditambahkan karena 6,98 ya menjadi 7 ya. Jadi 69. Jadi berapa ranknya tadi? Ranknya adalah 69. K-nya 7, jadi 69 dibagi 7 sama dengan 9,8. Nah, 9,8 ini panjang kelasnya desimal lagi, maka harus kita bulatkan lagi karena lebih dari 0,5 atau 9,5 ke atas maka pembulatannya ke atas ya menjadi 10. Nah, jadi hasilnya adalah panjang kelasnya sebanyak 10. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah hitung batas panjang interval kelas atau P. Caranya bagaimana? Caranya tadi saya sebutkan ya. Tentukan batas terendah dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas 10, hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir ya. Jadi seperti ini. Mana tadi? Tadi yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah 25 ya, data paling terkecil adalah 25 ditambah hitung panjang kelas sama dengan 10 ya, lalu dikurang 1 menjadi 34. Jadi kelas pertama adalah 25 sampai 34 ya intervalnya. Kelas kedua selanjutnya adalah ini 35 berasal dari mana? Yaitu setelah 34. Nah, interval selanjutnya 34 setelahnya yaitu 35. 35 tambah 10 ya, panjang kelas dikurang 1 sama dengan 44. Jadi kelas kedua yaitu bergerak interval dari 35 sampai 44. Nah, hal ini kita hitung sampai terakhir maka akan
kita susun atau kita tabulasi pada kolom distribusi frekuensi. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil angka kelima dengan dalam kolom interval, kelas, dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi. Setiap interval, kelas diambil dari langkah ke-1. Jadi kelas ke-1 tadi adalah 25 sampai 34. Sebanyak berapa frekuensinya? Sebanyak 6. Ya. Berapa jumlah data dari 25 sampai 34? Ini adalah jumlahnya 6. Kalau nggak percaya kita hitung lagi ya. Apakah benar 6? 25 sampai 34. Berarti 35 ini nggak termasuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul 6 ya. Dan seterusnya sampai jumlahnya 65 frekuensinya. Dan ini kelas-kelas yang tadi sudah dihitung. Ini jumlah frekuensinya kita hitung satu demi satu di urutan yang data yang sudah diurut, maka akan menjadi tabel frekuensi. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi membuat tabel frekuensi dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, maka jadilah tabel frekuensi nilai statistik seperti ini. Ya, nanti teman-teman saya beri tugas untuk membuat tabel frekuensi. Oke, pada video ini terbagi menjadi 2 part atau 2 bagian. Ini satu part bagian tentang penyajian data sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ke video kedua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.